Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih bisa memberikan firman Tuhan kepada kita, pesan-pesan dari firman Tuhan kepada kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini ke depan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini yang kita hadapi hari-hari ini, banyak orang itu kehilangan arah dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan ke depan. Dalam pengambilan keputusan selalu pasti akan keliru kalau situasinya seperti saat ini. Jadi membutuhkan yang namanya ketenangan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Jangan sampai kita terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, karena itu fatal dalam kehidupan kita. Sekali kita melangkah mengambil keputusan yang salah, maka itu berdampak yang fatal dalam kehidupan kita. Karena itu kita membutuhkan yang namanya ketenangan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam hidup ini. Saya ingin berbagi firman Tuhan. Ada satu cerita dalam Alkitab bagaimana seorang perempuan ini dia mengambil satu keputusan yang saya percaya karena dari firman Tuhan mencatat dan melaporkan bahwa dia berhasil setelah dia mengambil keputusan itu. Dia mengambil satu keputusan yang tepat, memilih satu langkah yang tepat sehingga dia mencapai titik keberhasilan dalam hidupnya. Kita lihat, yaitu namanya Rut. Ceritanya adalah di dalam Rut pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Kita lihat ini ada sejarahnya dimulai dari ketika satu keluarga Bethlehem pindah ke tanah Moab pada waktu itu karena terjadi kelaparan hebat di tanah Bethlehem, yaitu keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion. Mereka pindah ke tanah Moab. Setibanya mereka di sana, mereka bergaul dan hidup di sana. Maka Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lama waktu berjalan, Elimelek, Mahlon dan Kilion meninggal di sana. Mereka mati di tanah Moab. Dan pada satu saat di mana Naomi ingin kembali ke Bethlehem, ke tanah kelahirannya, karena dia mendengar bahwa Bethlehem sudah diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa dan dia ingin kembali. Tetapi yang menjadi perkaranya, dia punya dua menantu, Rut dan Orpa pada waktu itu. Nah, dia menawarkan kepada kedua menantunya untuk tidak ikut dengan Naomi ke Bethlehem. Mereka tinggal saja di daerah mereka di tanah Moab. Dengan berbagai macam pertimbangan, nasihat yang disampaikan oleh Naomi pada waktu itu, akhirnya seorang menantu memutuskan untuk tidak ikut, namanya Orpa. Dia ya udah jadi nggak ikut, dia tetap tinggal di tanah Moab. Tetapi mengagetkan adalah ketika Rut mengambil keputusan untuk mau ikut. Dia mau tetap pergi bersama dengan mertuanya Naomi untuk pulang ke Bethlehem. Nah, ini langkah yang luar biasa yang diambil oleh seorang Rut. Tapi dari cerita-cerita yang disampaikan, dilaporkan di dalam kitab Rut, pasal 2, pasal 3, Rut itu menjadi seorang yang sangat berhasil di Bethlehem pada waktu itu. Ketika dia bertemu dengan Boas dan mereka menikah. Boas ini seorang tuan tanah yang kaya raya di Bethlehem waktu itu. Dan akhirnya mereka menikah dan Rut berhasil luar biasa. Diawali dari yang namanya mengambil keputusan yang tepat. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana Rut dapat mengambil keputusan yang tepat pada waktu itu? Ada dua hal yang saya dapatkan dari Alkitab. Yang pertama adalah Rut memiliki cara pandang berbeda. Cara pandang Rut itu berbeda. Kalau Orpa waktu itu dia mungkin berpikir, ya udah saya nggak ikut dengan mertua, ya udah takutnya di sana gagal, ditolak dan sebagainya. Nanti saya hidup di Bethlehem, di negara itu daerah asing bagi kedua wanita ini, bagi Rut dan Orpa itu daerah asing. Itu nanti di sana jadi bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Itu cara pandangnya. Tetapi Rut punya cara pandang yang berbeda. Dia percaya bahwa Naomi ini bukan hanya sekedar mertua, tapi Naomi ini adalah seorang yang percaya kepada Allah. Karena itu dikatakan tadi dalam ayat yang ke-16 dikatakan,
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Rut punya cara pandang bahwa Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allahnya dia. Dia memandang demikian. Sebagaimana Allah itu bisa menolong mertuanya, maka bisa menolong Rut pada saat itu. Kemudian yang kedua yang dimiliki Rut adalah kepercayaan. Rut punya iman, punya kepercayaan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat yang ke-16 tadi. Allahmu adalah Allahku. Dia punya iman, punya keyakinan yang luar biasa. Jadi tidak sembarang mengambil sebuah langkah dan keputusan dalam hidup. Sama dengan kehidupan kita. Kita harus punya cara pandang dalam kehidupan kita tentang Allah, tentang Tuhan. Kalau kita punya cara pandang tentang Tuhan dalam hidup kita, Dia maha kuasa, Dia mampu melepaskan kita dari segala kemelut, Dia mampu membebaskan kita dari segala macam hal, maka ketika kita punya cara pandang, kita tidak akan takut melangkah dan kita tidak akan salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, percaya kepada Tuhan, punya iman. Punya iman kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengambil sebuah langkah dan keputusan. Hari-hari ini kita perlu yang namanya lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Meminta jalan keluar hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Salomo pada waktu dia dilantik, diangkat menjadi raja bangsa Israel. Allah menawarkan kepada dia, kamu mau minta apa? Dia minta hikmat karena memimpin bangsa yang besar dengan predikat keras kepala, tegar tengkuk. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi dia minta hikmat bagaimana cara bisa memimpin bangsa sebesar ini. Maka kalau kita minta hikmat daripada Allah, kita punya iman, punya cara pandang kepada Allah yang luar biasa, dan kita minta hikmat, maka saya percaya di dalam pengambilan keputusan kita tidak akan pernah salah kalau Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita yang mengambil langkah sendiri, keputusan kita sendiri, terburu-buru secara emosi, maka saya percaya kita akan gagal ke depan. Karena itu sekali lagi pesan firman Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana pesan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Selasa 2 hari yang lalu di dalam acara doa puasa, dalam siaran yang sama seperti ini, saya juga menyampaikan tentang bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan kita semuanya berjalan dengan baik. Ambil keputusan yang tepat, tapi libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya keberhasilan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikianlah pesan singkat dari Gereja Keluarga Tabernakel untuk kita semua, jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku,
sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri.